ولسان بالشكوى لهجي فالأزمة زادت شدتها يا أزمة علك تنفرجي يا رب خلقنا من عجل فلذاك ندعو باللجج. Buka bait nomor 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi'ainika, dan demi pengawasanmu ya Allah, manalqahu, banyak sekali masalah yang kami hadapi, wa ma fil ahwal, dan berbagai macam keadaan yang bergejolak, minal maraj, berubah fitnah. Maraj ini maknanya gejolak. Jadi kita ini Allah takdirkan hidup di akhir zaman, dan ini bukan pilihan kita. Jadi kemunculan kita di muka bumi ini Allah takdirkan berada di penghujung zaman. Nah, mungkin ini masih ada Pak Yakub, ada Pak siapa? Yang pernah melihat tahun-tahun sebelum canggih seperti ini. Kalau kita bandingkan zaman sekarang dengan zaman dulu waktu masa Pak Yakub sama Pak tidak seperti ini, jauh sekali, sangat jauh. Nah, keadaan-keadaan seperti ini semakin lama dunia ini mendekati, semakin dekat dengan mendekati hari kiamat, menunjukkan semakin banyak fitnah yang terjadi. Nah, fitnah itu aneh, fitnah itu kelihatannya ya berupa apa namanya, perselisihan, pertikaian, itu zahir aja. Tapi pemicu batin itu memang ada sesuatu, seperti yang dilihat oleh Syekh Waliullah Dahlawi. Suatu hari Syekh Waliullah Dahlawi itu melihat ada sekumpulan orang sedang berbincang-bincang. Setelah ngobrol, tiba-tiba dari langit itu turun seperti gumpalan hitam. Turun. Ketika gumpalan hitam itu masuk ke tengah-tengah majelis, langsung seketika orang-orang itu bertengkar. Ketika melihat keadaan itu, maka beliau berdoa, ya Allah, angkatlah gumpalan hitam. Terus diangkat, naik lagi. Setelah naik langsung rukun lagi orang-orang. Nah, itulah makna dalam sebuah hadis, satakunu fitanun kaqita'il laili muslim. Dalam sebuah riwayat akan datang sebuah fitnah, yang fitnahnya itu seperti gelapnya malam, seperti potongan malam. Jadi wujud fitnah itu kegelapan. Wujudnya fitnah itu kegelapan. Itu apa itu? Loh, saya kok nggak lihat. Loh, mata kita memang mata biasa. Kalau matanya orang-orang yang tajam mata hati, itu kelihatan. Jadi akan datang suatu fitnah di akhir zaman, yang mana fitnah itu seperti potongan malam. Terjadi perselisihan. Sekarang dulu mungkin zaman-zamannya Pak tua-tua, namanya Mas Ferdi, sepupu dengan saya. Dulu gejolak fitnah itu cuma masuk dalam lingkup beda partai berselisih. Sekarang ada serumah itu bisa berselisih. Bapak beda pendapat sama anaknya, anak beda pendapat sama bapaknya, istri beda pendapat sama suami. Udah sampai seperti itu gejolak fitnah. Nah, maka di dalam potongan doa salah satu qasidah Munfarijah ini
Imam Ghazali berdoa, ya Allah demi pengawasanmu, yang mana pengawasan Allah tidak akan pernah berhenti. Bahwa apa yang kami hadapi berupa keadaan-keadaan yang mengandung gejolak fitnah, selamatkan kami. Gak bisa kita selamat dari fitnah di akhir zaman kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan pengawasan Allah. Gak bisa. Mau cara apa? Semua kita merasakan fitnah gejolak akhir zaman. Nah, bagaimana cara kita selamat? Ya. Dalam hadis tersebut ada lanjutannya, takunu fitnatun fi akhir zaman, akan datang fitnah di akhir zaman, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, akan datang fitnah kelak di akhir zaman, sore hari orang beriman, paginya orang beriman, sorenya sudah kafir. Kalau seandainya dia mati pas sore dia kafir, maka dia itu kekal di neraka selama-lamanya. Ini masalah. Nah sekarang bagaimana cara kita agar kita selamat dari fitnah? Bagaimana caranya? Satu-satunya cara kita selamat dari fitnah seperti yang dijelaskan oleh hadis tersebut. Takunu fitnatun fi akhir zaman, yusbihu rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran illa man ajarahu Allah bil ilmi. Kecuali orang-orang yang Allah jaga dengan ilmu. Selagi sampai masih senang ngaji, senang ikut majelis pengajian, insya Allah aman dari fitnah. Karena di dalam hadis itu dikatakan akan datang fitnah di akhir zaman, yang tingkat fitnahnya itu bukan fitnah biasa, tapi fitnahnya ke akidah. Yusbihur rajul mu'minan, pagi orang itu beriman, wa yumsi kafir, sore itu sudah kafir. Berarti tingkat gejolak fitnah nanti di akhir zaman itu tingkatannya kufur. Insyaallah. Ini materi. Siapa yang selamat? Illa man ajarahu Allah bil ilmi, kecuali orang-orang yang Allah jaga dengan ilmu. Makanya hati itu selagi masih duduk di majelis ilmu tuh rasanya nikmat, senang, bahagia. Oh berarti ini calon selamat. Tapi di jalan haji males, berat, calon kena fitnah. Nah fitnah itu kenanya bertahap. Bertahap-tahap. Pertama kali biasanya itu fitnah harta, hingga orang itu sulit jujur, bertiga, berniaga, karena hatinya sudah dikuasai dengan cinta dunia. Lama-lama nanti meningkat lagi, nanti kena fitnah wanita. Ini lebih repot lagi. Fitnah wanita itu levelnya di atasnya fitnah harta, karena orang itu bisa saja terkena fitnah harta karena fitnah wanita. Nah wanita itu punya sesuatu yang apa ya? Hajat kita yang utama itu ada di tubuh dia misalnya. Yang gitu. Dan hajat terbesar wanita ada di kantong kita. Jadi laki-laki itu rentan dengan fitnah wanita, juga dengan fitnah harta. Nah kalau fitnah harta toh, itu kadang nggak sampai ke wanita. Tapi kalau sudah kena fitnah wanita, biasanya sepaket itu. Satu paket A itu langsung sekalian dengan paket B gitu. Maksudnya paket B itu langsung juga dengan fitnah harta. Fitnah wanita. Lah wanita itu siapa? Ibu kita juga wanita kan? Pokoknya semua. Ya ibu kita juga akan menjadi fitnah untuk bapak kita, bukan untuk kita. Nah fitnah kita itu siapa? Istri. Kalau kita melihat, tapi begini, ini ada ibu-ibu kan yang itu, berarti kok apa saya jadi perempuan gitu. Oh enggak. Jadi gini, cerita dunia itu sejak awal memang motifnya begini. Turunnya Nabi Adam dari surga,
Itu ketika Sayyidatuna Hawa memakan buah huldi. Jadi waktu itu Nabi Adam mengatakan, saya nggak mau makan, ini buah yang dilarang oleh Allah. Kata Sayyidatuna Hawa, nenek kita, itu katanya iblis supaya kita bisa kekal di surga, supaya kita bisa bersama. Memang begitu ceritanya. Supaya kita bisa langgeng, Mas. Sudah ambil aja itu bisnisnya dulu. Tapi ini katanya riba. Enggak, gitu. Wah, sudah. Akhirnya tersandung. Jadi Nabi Adam makan buah huldi itu bukan duluan. Yang duluan makan itu Sayyidatuna Hawa. Ketika dimakan oleh Sayyidatuna Hawa, nggak terjadi apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Nah, ketika melihat tidak ada apa-apa pada istrinya, baru Nabi Adam memetiknya kemudian memakan. Dimakan. Ketika maksiat sudah dilakukan secara berjamaah, baru langsung terjadi perubahan. Langsung auratnya terbuka, langsung terjadi keguncangan, langsung tampak murka Allah. Maka kemaksiatan yang nampak langsung akibatnya, kalau suami istri itu kompak maksiat. Kalau sepihak belum ada. Jadi bujuk tok beling, suaminya saja yang agak nakal sedikit, istrinya baik. Atau sebaliknya. Tapi kalau sudah kompak, ini riba nih. Gimana us atap? Oh bareng, wes bahaya sekali. Nah itu fitnah. Jadi kita ini harus waspada terhadap fitnah-fitnah tersebut. Dan bagaimana cara kita menanggulangi fitnah dari wanita? Ya, saya nggak bahas fitnah wanita saya istri ya, karena itu sudah jelas. Ya, sudah jelas. Misalnya tempat kerja antum, terus antum ada perempuan itu, ada karyawan lain kalau antum karyawan. Kita kan sadar ini bukan mahram, kan sadar ya? Ini bukan muhrim, ini anak perempuannya orang. Saya nggak bolehlah melakukan hal itu dan lain. Tapi kalau istri sendiri, yuhalul halal thayyibah 100%, ditulis di kebab 100% halal. Lebih. Nah, kata para ulama, bagaimana cara kita mencintai istri kita? Kalau kita sama istri itu dengan 10%. Tidak ada orang yang paling cinta kepada istrinya melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Nabi itu saking cintanya kepada istri, beliau itu punya istri pintar masak, namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Pintar masak. Nah ini nggak tahu, suatu hari ini Sofiyah binti Huyai bin Akhtab ini beliau cantik pintar masak. Lah hasil masakannya itu diantar ke rumah Sayyidatuna Aisyah untuk Rasulullah. Tersinggung Sayyidatuna Aisyah, "Loh, nambah itu kan terpangan." Itu panganan makanan yang diantar dibanting oleh Sayyidatuna Aisyah. Maka oleh Rasulullah SAW itu makanan yang berserakan itu dipungut satu-satu. Kemudian beliau panggil sahabatnya, makan bareng. Kemudian pecahan wadahnya milik Sofia itu dipunguti. Kemudian beliau letakkan di atas tangannya, dan beliau tidak turunkan tangannya itu sambil makan bersama-sama. Setelah itu beliau pecahan piringnya itu beliau simpan. Kemudian beliau perintahkan pembantunya Sofia untuk membeli gantinya. Jadi bukan terus diganti piring pecah di kepala istri. Itu nggak ada itu, nggak ada. Orang kasar sama istrinya, orang itu menunjukkan kepribadian orang ini yang rapuh. Karena itu bukan makhluk untuk dikasari. Bukan. Coba kalau kita bayangkan, saat ini dunia ini hanya ada wanita. Kayak apa kacau?
Terus sekarang kita bayangkan bagaimana keadaan dunia seandainya yang ada cuma laki-laki, gak ada perempuan. Masya Allah, semua laki-laki jadi Hitler semua, kasar semua. Karena kita ini belajar lembut karena ada wanita. Kita itu belajar lembut dari ibu kita, dari istri kita, dari anak wanita kita. Wanita itu bisa berpikir karena ada laki-laki. Kalau nggak ada laki-laki, total kehidupannya itu atas dasar perasaan. Semua perasaan. Kok gitu ya? Iya, begitulah sesuai dengan tugas hikmah Allah menciptakan masing-masing. Allah ciptakan wanita, Allah karuniai perasaan yang lebih daripada akal. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan laki-laki akal yang lebih daripada perasaannya. Kenapa Allah memberikan laki-laki akal yang lebih? Karena dia yang ngatur rumah tangga, harus pinter. Maka kemarin waktu ngaji di Solo, saya sempat ada salah satu orang jamaah akhwat bertanya kepada saya mengenai hukum perceraian. Maka saya bilang, hak jatuhnya cerai itu bukan di tangan perempuan, di tangan laki-laki. Seandainya hak jatuh cerai di tangan perempuan, juga semua kan. Karena perempuan itu semua pembicaraannya itu bermuara dari perasaannya, bukan dari akal pikirannya. Kalau laki-laki dipikir dulu, oh baru ngambil keputusan. Perasaan dikesampingkan. Karena dia adalah tonggak rumah tangga, maka dia harus mengendalikan rumah tangga yang terbaik begini, nafkahnya begini, cara mengelola rumah tangga begini, dengan pikiran yang bukan perasaan. Nah, perempuan harus pakai perasaan. Karena kalau anaknya ingin nyusu, itu nggak boleh pakai akal, harus pakai perasaan. Perempuan itu ajaib itu. Itu saya lihat di istri saya. Itu suara anaknya nangis enak sama, tapi tafsirnya bisa beda-beda. Ini pokoknya besar. Lagi ini bikin ini. Lagi ini digigitnya udah pas. Kita nggak bisa itu. Dan kalau perasaan yang lebih dominan dari akalnya, hingga hal-hal yang membahayakan itu terawasi. Nanti kalau kita bapak-bapak yang jaga anak, standarnya satu ya, yang penting orang nangis. Karena apa? Pakai akal dia jaga anak. Orang nangis kok. Tapi kalau ibu tuh enggak. Awas jangan deket-deket. Awas itu pisau, awas semua, awas semua. Seandainya perempuan itu sama dengan laki-laki, akalnya setara, perasaannya setara, kita ini nggak sampai sehat kayak begini. Kita ini kurang gizi dari kecil. Tapi karena ibu kita itu telah merawat kita dengan perasaan naluri keibuannya, maka semua anak-anak jadi sehat. Coba ya, tadi ibu gak ada, terus bapak kita ngurus kita juga. Kayak antum lah punya anaknya, antum diserahin amanah sama istri, tolong ini jaga anak kita. Seminggu aja, insya Allah baru 3 hari sudah pilek, udah makin segala banget, nggak bisa terawat. Itulah hikmah mengapa Allah memberikan wanita perasaan yang lebih dominan daripada laki-laki. Dan Allah memberikan laki-laki akal yang dominan daripada wanita untuk bisa mengelola, mengatur rumah tangga. Jelas ini? Nah, makanya kalau bertengkar, semua mengeluarkan ucapan menurut kelebihannya masing-masing. Laki-laki itu kalau makar sama istrinya, mesti dia bilang, dasar perempuan gak mikir. Nanti perempuan juga, dasar laki-laki gak punya perasaan. Karena dia mengukur dengan perasaan yang dominan itu. Laki-laki juga begitu, dia mengukurnya dengan akal yang dominan. Nah, maka kita belajar perasaan kepada perempuan. Perempuan itu belajar berpikir seperti laki-laki. Tidak. Nah, oleh karena itu, kalau orang mencintai istrinya 100%, maka dia sama perempuan sama. Karena dia dengan perasaan. Laki-laki itu mencintai istrinya
supaya gak kena fitnah, 50% di hati, 50% di otak. Hingga semua masukan dari istrinya, semua dia tampung dengan pikirannya dulu 50% baik atau enggak ini. Kalau baik dimasuk, diteruskan ke bawah, ditagih oleh perasaan dia. Oh, istri saya luar biasa. Dihargai semua ungkapannya, usulannya. Tapi kalau sudah isi usulannya itu jelek, sudah ini kok bagus ini Pak, tapi ini nanti kita kalau ngambil bisnis ini, nanti kita nggak bisa sholat, nanti bisa dikodok Pak, segala macamnya. Nah, otak itu masih bisa menyaring ini benar apa enggak. Jangan sampai cintanya kita kepada istri membuat otak kita yang sebagai anugerah yang tertinggi sebagai laki-laki gila, nggak bisa mikir. Nah itu sudah berarti kalau sudah seperti itu antum sudah kena fitnah. Wes kena fitnah. Udah hitam putih itu udah gak kelihatan. Semua dari produk menurut istri saya pasti benar. Nah begitu kita harus bisa. Oh ini yang benar, ini yang enggak. Maka mencintai laki-laki yang soleh itu 50 di hati, 50 di otak, di pikiran. Kalau enggak, Masya Allah. Kalau 100% di otak, wah itu berarti istri kawin sama tiang, sama batu, nggak sama manusia itu. Belas kepirasan. Jadi ini penting. Saya menyinggung fitnah yang rumah tangga karena ini yang paling mendasar. Nah ini kan banyak teman-teman yang belum menikah, yang mahasiswa, itu juga untuk waspadai sekali. Nah ada lagi nih sekarang nih fitnah baru, namanya fitnah HP. Fitnah HP. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Sayyidina Hudzaifah bin Yaman, akan datang fitnah di akhir zaman. Fitnah itu dari langit, hingga padang pasir tidak akan selamat dari fitnah langit tersebut. Sebagian ulama mutaakhirin mengatakan akan datang satu fitnah di akhir zaman itu dari langit. Maksudnya apa? Dari satelit, karena satelit itu udah di langit. Hingga tidak ada tempat kecuali pasti ada fitnah. Padang pasir pun selagi ada sinyal, maka padang pasir berpotensi menjadi tempat fitnah. Mau kemana? Mau menghindar dari fitnah. Selagi masih ada sinyal, maka di situ orang berpotensi untuk maksiat. Kemana? Ke atas gunung? Oh, sinyalnya 4G di sana. Malah tower-tower itu kebanyakan ada di gunung. Semua ada di gunung. Nah, maka oleh karena itu hati-hati dengan fitnah. Fitnah sinyal, fitnah hati. Suatu hari Nabi SAW kedatangan seorang pengembala. Dia cerita, wahai Rasulullah, saya menggiring kambing-kambing saya ini karena kejadian yang aneh. Kejadian aneh itu kambing saya itu diterkam oleh seekor serigala. Maka saya tarik-tarikan dengan serigala ini. Ketika kambingnya lepas, tahu-tahu serigalanya ngomong. Serigalanya ngomong, mengapa engkau merampas rezeki yang Allah kirim untuk saya? Maka dia bilang, wih, aneh sekali, ada serigala bisa ngomong. Serigalanya bilang, oh ada yang lebih aneh dari itu. Rasulullah di Madinah tengah membawa berita-berita dari langit. Itu yang menyuruh dia itu serigala. Maka dia menggiring kambingnya ke Madinah, akhirnya datang ke Rasulullah. Sampai di sana, akhirnya Nabi SAW mengumpulkan para sahabat, suruh dia cerita. Maka dia bercerita. Maka Nabi mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pegangan cemeti seorang laki-laki bisa berbicara dengan dia. Kata ulama mutaakhirin, hadis ini umurnya 1400 tahun yang lalu kurang lebih.
Rata-rata para ulama itu bingung. Rata-rata para ulama bingung menafsirkan hadis ini. Ujung-ujungnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa menjadikan pegangan cemeti bisa bicara. Tapi oleh ulama mutaakhirin, mereka menakwili ini isyarat akan datang suatu benda yang namanya HP. Jadi pegangan cemeti bisa berbicara dengan orang. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali tali sendal seseorang bisa berbicara dengan dia. Itu tali sendal itu kalau copot taruh di kuping, ya apa? Dan tidak akan terjadi hari kiamat kata Rasulullah kecuali paha seorang laki-laki bisa menceritakan apa yang dilakukan oleh anak istrinya ketika dia tinggal pergi. Ini isyarat datangnya kamera. Jadi ini yang ada di samping kita ini sekarang sumber fitnah. Dan ini tanda akhir zaman. Nah terus bagaimana kalau begini caranya Pak? Kedua ya, nggak usah dipager aja. Pagernya gimana? Setiap malam Jumat jangan lupa baca surat Al-Kahfi. Dalam suatu riwayat, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan satu cahaya mulai dari Jumat tersebut ke Jumat berikutnya. Dan jika muncul Dajjal, Allah akan selamatkan dia dari fitnah Dajjal. Mafhum mukhalafahnya secara mafhum, jika fitnah Dajjal saja yang sangat besar di dunia ini bagi orang yang istiqomah membaca surat Al-Kahfi, Allah jaga, apalagi cuma fitnah HP kecil itu. Oh Dajjal aja Grandmaster yang fitnah itu aja bisa kalah, apalagi dengan fitnah HP, harta, benda kerja. Akan sekali-kali kita ini tahu diri tinggal di akhir zaman, tapi tidak membaca surat Al-Kahfi setiap malam karena bahaya. Fitnah ini sudah sangat banyak, maka kita harus punya amalan yang sangat kuat menjaga kita dari fitnah. Kalau nggak ada kesempatan menghatamkan satu surat Al-Kahfi, maka baca 10 ayat awal atau 10 ayat akhir. Karena ada dua riwayat, 10 awal 10 akhir, maka kumpulkan dua-duanya. Dibaca 10 awal dan juga 10 akhir, karena dua-duanya ada riwayatnya. Cukup kan?